saya Erla Aulia Saputri, NIM 73 dari PAI kelas C. Dan di sini saya akan membuat video materi pembelajaran tentang akhlak kepada orang tua dan sesama manusia. Kenapa sih kita harus berakhlak kepada orang tua dan sesama manusia? Kenapa itu penting? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kalau belum tahu, aku jelasin ya. Karena sebenarnya seberapa pintar atau hebatnya kita, kalau kita nggak punya akhlak tuh itu akan percuma aja, guys. Justru yang paling diingat oleh orang dari kita itu adalah sikap kita kepada orang tersebut. Misalnya nih, ada orang yang pintar tapi suka meremehkan orang lain, pasti orang jadi kurang nyaman gak sih? Tapi ada juga sih biasa aja, tapi tetap sopan, ramah, dan suka membantu. Nah, orang seperti itu tuh justru lebih disukai oleh orang ya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian akhlak di video selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas pengertian akhlak. Akhlak itu apa sih, guys? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu, aku jelasin ya. Akhlak itu adalah nilai atau pedoman yang mengatur bagaimana kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Jadi, akhlak itu bukan cuma soal baik atau buruk, tapi benar-benar terlihat dari kebiasaan kita sehari-hari. Contohnya gini nih, guys. Kalau kita terbiasa berkata jujur, itu bagian dari akhlak. Kalau kita suka membantu orang tanpa diminta, itu juga sebagai akhlak. Sebaiknya kalau kita berbohong, berkata kasar, atau menyakiti orang lain, itu juga termasuk akhlak yang kurang baik. Tujuan akhlak itu sendiri adalah supaya kehidupan kita itu lebih harmonis. Artinya, hubungan kita dengan orang tua, teman, dan masyarakat bisa berjalan dengan baik tanpa adanya konflik. Gitu, guys. Itu pengertian dari akhlak. Sampai sini kalian sudah paham apa belum? Kalau belum, ya pahami sendiri ya. Dan habis itu kita akan membahas tentang akhlak kepada orang tua di video selanjutnya. Oke, guys, sekarang kita masuk ke materi akhlak kepada orang tua. Kalian udah tahu belum akhlak kepada orang tua itu apa? Oke, aku jelasin ya. Orang tua itu adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Mereka yang merawat kita sejak kecil, bahkan saat kita belum bisa apa-apa. Coba bayangkan, waktu kita kecil, terus kita sakit, siapa yang begadang? Terus bayangkan lagi, waktu kita butuh sesuatu, siapa yang berusaha memenuhinya? Bayangkan siapa? Pasti orang tua kan? Jawabannya itu orang tua. Makanya sudah seharusnya kita menghormati mereka. Contoh akhlak kepada orang tua yang lain itu, pertama, saat dipanggil, kita itu harus menjawab dengan sopan, bukan dengan nada kesal. Kan biasanya tuh ada tuh, kayak kita misal dipanggil sama orang tua, kita langsung marah-marah gitu. Dan yang kedua, membantu pekerjaan rumah itu hal basic banget, guys. Kita harus selalu membantu orang tua. Contohnya seperti menyapu, menyuci baju, menyuci piring, tanpa harus disuruh. Itu kita harus membantu kedua orang tua kita atas pekerjaan rumah. Yang ketiga, tidak melawan atau membentak dengan nada kasar saat dinasihati. Kita nggak boleh kayak gitu, guys. Harus sopan kepada orang tua. Lalu contoh lain yang sering terjadi itu, kadang nih kita merasa orang tua itu banyak aturan, ya nggak sih? Pasti kalian merasakan, di antara kalian pasti suka diatur-atur sama orang tua. Tapi ya, sebenarnya itu bentuk perhatian. Nah, akhlak yang baik adalah tetap menghargai mereka meskipun kita mungkin tidak selalu setuju, guys. Hal kecil seperti ini sangat-sangat membuat orang tua kita tuh senang kalau misalnya kita tuh nurut kepada mereka. Terus berterima kasih atau minta maaf kepada orang tua juga penting banget, walaupun sering dianggap sepele. Dan materi selanjutnya kita akan membahas tentang akhlak kepada sesama manusia. Nah,
Oke, sekarang aku akan membahas tentang akhlak kepada sesama manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti bertemu dengan banyak orang yang berbeda kan. Ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya mungkin kurang menyenangkan. Nah, di sini kita akan diuji akhlaknya. Ada beberapa sikap penting. Yang pertama itu empati. Empati itu kemampuan memahami perasaan orang lain. Contohnya guys, kalau ada teman yang kelihatan sedih, kita tidak malah mengejek, tapi kita mencoba menenangkan atau mendengarkan teman kita yang sedang sedih itu. Yang kedua, kejujuran. Contohnya saat ujian, tidak menyontek meskipun ada kesempatan. Atau kalau kita melakukan kesalahan itu kita berani mengakui. Jadi banyak teman-teman di antara kita ini tuh kalau ketika ujian banyak yang menyontek ya, terus ketika mempunyai kesalahan tidak mau jujur karena takut. Nah itu tuh nggak boleh, kita harus jujur. Dan yang ketiga itu saling menolong. Contohnya kita tuh membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran atau membantu tetangga yang sedang kesusahan. Dan yang keempat itu menghargai perbedaan. Contoh, tidak memaksa pendapat kita orang lain. Terus tidak mengejek perbedaan agama, suku, atau kondisi fisik seseorang. Selain itu, kita juga harus menjaga sikap, seperti tidak berkata kasar, tidak menyakiti orang lain, dan menjaga perilaku di tempat umum. Lalu aku akan membahas contoh nyata sehari-harinya ya. Kepada orang tua tuh kita harus menyapa dengan sopan saat bangun pagi, membantu pekerjaan rumah tanpa disuruh, tidak bermain HP saat orang tua sedang berbicara. Lalu contoh kepada sesama, tidak membuli teman yang berbeda, terus menghargai pendapat saat diskusi, lalu menjaga antrian di tempat umum. Contoh sederhananya guys, tapi itu penting banget ya. Kalau kita di kelas tuh ada teman prestasi yang berprestasi, kita mendengarkan dengan baik, itu juga termasuk akhlak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ra, ingat ya, kejadian tadi nggak usah diceritain sama siapa-siapa. Tapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante Dewi. Wah, jagoan dan prinsesnya Umas sudah pada pulang. Nusa, kok bajunya kotor gitu sih? itu tadi Itu biasa. Gak apa-apa tante. Tadi habis main jadi kotor deh. Kenapa? Nusa mandi dulu ya. Hah? kesel. Kayaknya ada yang lagi nggak happy nih. Ayo, lagi bete kenapa, princess? Enggak happy kak. Masa sih? Wah, es krim. Iya, happy aja kok. Yakin nggak ada apa-apa nih? Rara kesel sih tante. Gini ceritanya. Oh ya, gimana ceritanya gimana? Jadi tadi ada orang yang buru-buru, terus nabrakan Nusa. Astagfirullah. Terus Nusa jatuh dong. Kasian. Gimana sih tuh orang? Terus. Pas jatuh, bukannya tolongin. Gak bener tuh orang. Ih, nyebelin banget sih. Malah diliatin terus sampai ketawa. Sambil ketawa-ketawa. Gitu deh tante ceritanya. Tapi tante janji jangan cerita siapa-siapa ya. Ya ampun, tapi gak bisa didiemin. Itu kan namanya bullying. Emang dia gak lihat apa kondisi kaki Nusa? Coba, kalau Tante Dewi ada di situ tuh, ada di situ. Udah pasti Tante Dewi. Ra, tadi kan udah janji. Maaf kan Nusa,
gara-gara es krim jadi keceplosan. Kak, itu orang gak bisa didiemin, Kak. Dia udah nabrak Nusa, terus pergi. Bukannya nolongin, malah bisik-bisik, terus ngetawain lagi. Itu kan gak sopan, Kak. Bener deh, Kak. Kalau tadi ketemu aja udah pasti aku pites tuh orang. Astagfirullah. Dewi, istighfar. Kakak tahu, pasti kamu kesel, sebel denger ceritanya. Tapi gak mesti kita balas juga kan? Apalagi sampai mau pites-pitesin orang. Tapi harus dikasih pelajaran orang itu, Kak. Tante Dewi, orang itu udah Nusa maafin kok. Nggak semudah itu dimaafin dong. Kalau kamu kenapa-napa gimana? Gimana coba? Apa yang Nusa bilang benar, Wi. Pakai resep Rasul. Jadilah pemaaf. Iya sih. Kalau ada yang berbuat jahat, ngetawain atau ngomongin kita, insya Allah proses gratis pahala sedang berlangsung. Resep Rasul gratis pahala. Emang bisa? Bisa lah, Ra. Dalam surat Al-A'raf 199, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Masya Allah. Maafin Tante Dewi ya. Tante malah ngompor-ngomporin Rara. Iya nih, Tante Dewi nih. Padahal kan Allah udah nyuruh kita ya untuk menolak kejahatan dengan cara yang baik. Iya kan? Tuh, Tante Dewi tahu tuh. Kok malah ngomporin Rara? Terus gratis pahalanya gimana, Uma? Jadi anggap aja orang yang nabrak dan mentertawakan Nusa adalah perantara yang memberi gratis pahala untuk Nusa. Masya Allah kakak. Aku janji deh, beneran aku janji. Kalau ada kejadian seperti ini lagi, aku harus bersabar. Tarik nafas, istighfar, terus insya Allah dapat gratis pahala juga. Ya kan? Apaan? Iya. Kalian berdua ngapain bisik-bisik? Coba ngomongin Tante Dewi ya? Hah? Oke. Sabar. Gratis pahala. Enggak, Tante. Cuma mau kasih tahu ada coklat gratis nempel di gigi Tante. Malu nih Tante. Jadi kesimpulannya itu, akhlak itu sebenarnya terlihat dari kebiasaan kecil, bukan hanya hal besar. Dari pembahasan tadi guys, kita bisa menyimpulkan bahwa akhlak kepada orang tua dan sesama manusia itu sangat penting. Akhlak bukan hanya kewajiban, tapi juga investasi untuk masa depan. Kalau kita punya akhlak yang baik, kita akan lebih mudah diterima di lingkungan, punya banyak teman, dan hidup lebih tenang. Sebaiknya atau sebaliknya, kalau akhlak kita buruk, hubungan dengan orang lain juga akan terganggu. Oke guys, itu aja materi yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Semoga kalian bisa memahami materi apa yang saya jelaskan tadi tentang akhlak ya guys. Jadi yuk, mulai dari sekarang kita perbaiki akhlak kita, mulai dari hal-hal kecil, karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.